Kita akan beralih kepada pembahasan yang selanjutnya, masih dalam kitab Thaharah. Sudah membahas tentang cara bersuci dan juga air, kemudian bejana atau wadah, kemudian tentang adab buang hajat dan hukum-hukumnya. Sekarang kita akan membahas tentang siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Siwak terkadang yang dimaksud dengan siwak perbuatan, yaitu membersihkan gigi dengan kayu atau yang mewakili kayu, sikat gigi atau apalah, kain atau tangan dan sebagainya. Atau terkadang siwak diartikan alatnya, alat untuk bersiwak tadi. Sering disebut dengan siwak atau lebih tepatnya miswak, alat untuk bersiwak. Biasanya diambil dari kayu arok namanya. Kayu arok. Jadi kayu yang mengandung asam atau basa ya. Biasanya membersihkan gigi, digunakan untuk membersihkan gigi. Rasanya agak asam-asam kalau masih seger ya. Tapi kalau sudah kering ya nggak ada rasanya. Saya kayu arok yang kita beli di toko-toko herbal biasanya kan dikemas sedemikian rupa ya supaya tidak kering. Itu yang dipakai. Kalau udah kering ya boleh sih, cuman kurang afdol. Yang masih segar kayu aroknya. Dan biasanya ini barang yang akan habis dipakai, bukan dipakai seumur hidup. Sebagaimana para mbah-mbah yang tahu sunnahnya siwak. Satu siwak untuk seumur hidup. Tidak tahu aromanya seperti apa ya. Jadi yang seharusnya itu penggunaan siwak itu kalau pakai kayu arok itu ujungnya dibuat seperti sapu. Jadi gigitin dan ketika sudah lembut, tidak tajam, baru dipakai untuk menggosok-gosok gigi dan gusi. Lidah juga. Gigi dan gusi, lidah juga. Dan kalau sudah mulai rusak, dipotong, dibuat lagi, dipotong, dibuat lagi. Lama-lama habis. Ini bukan dipakai untuk seumur hidup, bukan. Di kayu arok. Kalau dipakai seumur hidup nanti kasihan pedagang siwaknya. Karena ini kayak osram ya, 20 tahun nggak mati-mati. Jadi nggak upgrade itu lampunya. Ini siwaknya nggak pernah upgrade ya. Baik. Jadi kadang siwak diartikan kepada barang untuk bersiwak atau perbuatan untuk bersiwak. Yang diartikan dalam kitab fikih muyassar, isti'malu 'audin au nahwihi fil asnan awil lisah. Penggunaan setik kayu ya. Ya, aud artinya ya kayu kecil. Ya, saya sebut stick ya nggak apa-apa. Atau yang semisalnya ya sikat gigi atau yang lainnya pada gigi dan gusi, lidah juga. Li'izalati ma yu'allaqu bihima atau yu'alliqu bihima, untuk menghilangkan sesuatu yang menempel pada gigi dan gusi. Ada kotoran gigi, kotoran gusi, sisa-sisa makanan yang dibersihkan dengan siwak. Nah, kalau siwaknya nggak dibikin kayak sapu ya nggak bisa membersihkan. Sikat gigi juga demikian untuk membersihkan. Sisa-sisa minal at'imah warrawaih, untuk menghilangkan sisa-sisa makanan atau menghilangkan aroma yang tidak sedap. Masalah yang pertama, hukum bersiwak. Hukumnya adalah masnun. Masnun artinya disunnahkan. Masnun disunnahkan, tidak wajib. Di semua waktu silakan ingin bersiwak, silakan bersiwak. Ingin gosok gigi, silakan gosok gigi. Walaupun sedang berpuasa. Kalau seandainya orang yang berpuasa bersiwak, tidak mengapa. Tidak mengapa. Bagaimana kalau pakai odol? Pakai odol diusahakan tidak sampai tertelan. Kalau tidak sengaja ada yang masuk, ya ma'fuun an, ini dimaafkan. Tidak mengapa. Seperti hanya berkumur-kumur berarti, karena tidak sampai masuk ke rongga. Tidak sampai masuk ke rongga tenggorokan. Tidak mengapa walaupun sedang berpuasa bersiwak. Karena sebagaimana orang yang berpuasa berkumur-kumur juga diperbolehkan. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam mulut tidak sampai masuk ke rongga tenggorokan. Kalaupun ada yang masuk tanpa disengaja,
tidak mengapa. Mau di pagi hari, mau di siang hari, orang yang berpuasa bersiwak tidak masalah. Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam raghaba fihi targhiban mutlaqan, menghasung, memotivasi dengan semangat untuk bersiwak. Walam yuqayyidhu biwaqtin duna akhar, tanpa menetapkan waktu. Waktu ini bersiwak, waktu nanti enggak. Secara mutlak, ghairu muqayyad. Muqayyad artinya dikaitkan dengan sesuatu. Secara mutlak bersiwak disunahkan. Tidak dikaitkan dengan waktu, tidak pula dikaitkan dengan tempat. Secara umum disunahkan. Nah, nanti ada yang diafdolkan. Sunnahnya sangat diafdolkan itu pada beberapa keadaan. Nah, itu berkaitan dengan waktu atau keadaan yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siwaku matharatun lil fam, mardatun lirrab." Bersiwak adalah kesucian, kebersihan bagi mulut dan keridhaan bagi Rabb, Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan manfaat dunia, bersih mulutnya, sehat badannya, mendapatkan manfaat di akhirat, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ditekankannya bersiwak ini, laula an asyqa ala ummati, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, la amartuhum, pasti aku perintahkan mereka. Al-amru lil ijab. Ini kaidah usul fiqh. Perintah itu faedah pertamanya asalnya adalah wajib. Kecuali ada qarina, ada tanda-tanda yang memalingkan dari wajib. Contohnya di sini ada tanda-tanda yang menunjukkan bersiwak tidak wajib walaupun ada perintah. Tandanya adalah laula an asyqa alaikum. Kalaulah tidak memberatkan ala ummati, terhadap umatku. Ini ada qarina, ada tanda menunjukkan bahwa perintah di sini bukan untuk wajib, tapi untuk sunnah. La amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah. Aku perintahkan mereka setiap hendak salat. Ya, termasuk keadaan yang ditekankan bersiwak ketika mau salat. Gosok gigi dulu atau bersiwak dulu. Demikian pula sangat ditekankan ketika berwudu, ketika bangun tidur, dan ketika aroma mulut berubah, dan juga ketika hendak membaca Al-Quran dan juga hendak salat. Demikian pula ketika hendak masuk masjid, ketika hendak masuk rumah. Berdasarkan hadis Miqdam bin Syuraih, dari ayahnya beliau mengatakan, aku bertanya pada Aisyah, bi ayyi syai'in kana yabda'un Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah? Dengan sesuatu yang bagaimana atau dengan apa Nabi memulai ketika hendak masuk rumah? Artinya perbuatan apa sebelum Nabi masuk rumah? Maka Aisyah menjawab bisiwak. Beliau bersiwak sebelum masuk rumah menggunakan kayu arok. Kalau sekarang pakai sikat gigi kayaknya memberatkan. Masuk rumah, di depannya ada wastafel buat gosok gigi misalnya. Agak repot ya. Kalau pakai sikat gigi agak repot. Kalau pakai siwak sebentar aja selesai. Kalau pakai siwak sebentar saja selesai. Demikian pula ketika aroma mulut berubah. Misalnya lama diam, mingkem terus ya biasanya. Ketika dibuka kan aroma mulutnya berubah. Atau setelah banyak berbicara, misalnya habis ceramah misalnya, bisa selesai ceramah aroma mulut berubah. Biasanya seperti itu. Karena kumannya sudah berkembang ya. Di dalam mulut, ini aromanya berubah. Ini juga disunnahkan untuk bersiwak. Ditekankan. Demikian pula ketika terjadi sufrah al-asnan, giginya mulai menguning, oh terlihat kotoran-kotorannya, maka bersiwak. Katanya dari kesehatan nih, gigi kuning bukan berarti nggak sehat ya. Gigi putih juga belum tentu sehat. Jadi berkaitan dengan warna ini belum menentukan ya. Karena ada orang gosok gigi terus-terusan ya giginya kuning aja. Bersiwak terus-terusan ya giginya juga ada kuning-kuningnya juga. Allah alam. Jadi kalau gigi hitam, itu menunjukkan nggak sehat pasti. Ya kalau gigi kuning atau putih belum tentu. Tapi bagusnya yang putih lah, supaya lebih ganteng, lebih menawan dan sebagainya. Tapi di zaman sekarang tuh jaga gigi susah banget ya. Apalagi makanannya semuanya manis-manis, gula-gulaan dan sebagainya. Hobinya orang sekarang kan nyemil. Apalagi kalau mau tidur, wah sambil belajar sambil
ngeteh sambil ngopi, ketiduran, nggak sempat gosok gigi. Saya giginya pada rusak. Di zaman sekarang jaga gigi susah sekali. Kalau zaman dulu orang-orang pakai apa itu? Pinang, bagai pinang, pinang dibelah dua. Apa pakai kinang terus pakai daun sirih. Oh, daun sirih itu bagus sekali buat gigi. Buat gigi bagus sekali, menguatkan gigi. Mereka nggak pernah gosok gigi tapi pakai kayak gitu ya giginya utuh-utuh. Cuman penampilannya merah-merah kayak gitu ya. Allah alam misalnya. Itu nggak haram ya. Nginang nggak haram. Itu boleh-boleh saja. Allah alam misalnya. Nah, kita lanjutkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun malam, bangun tidur, yashusu fahu bisiwak, artinya menggosok giginya dengan siwak. Nah, ketika bangun tidur ditekankan untuk bersiwak. Terutama pada momen-momen ketika hendak ibadah atau bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah, baca Al-Qur'an misalnya, diawali dengan membersihkan mulut terlebih dahulu. Kemudian masalah yang ketiga, masalah pertama tentang hukumnya, masalah kedua tentang kapan ditekankan, masalah yang ketiga tentang dengan apa kita bersiwak. Disunahkan bersiwak dengan menggunakan batang kayu atau stik kayu yang masih segar, yang tidak melukai mulut, Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu senantiasa bersiwak dengan kayu arok. Kayu arok itu semacam pohon. Arok itu pohon yang ada hamadnya. Hamad itu asamnya, yang mengandung asam. Kayu arok itu ada rasa-rasa asamnya, atau mungkin basah mungkin ya. Aromanya wangi dan juga rasanya ada sedikit asamnya. Itu yang dipakai oleh Nabi SAW. Dan kita dapatkan di toko-toko biasanya ada kayu arok namanya, kayu siwak. Kayu siwak atau kayu arok. Adapun tata caranya bisa pakai tangan kanan silakan, pakai tangan kiri silakan, bebas. Di sini masalah bersiwak atau gosok gigi longgar. Mau pakai kanan, mau pakai kiri silahkan, tidak masalah. Kalau seandainya tidak ada kayu arok tadi, maka bisa menggunakan yang lainnya. Entah itu sikat gigi. Bahkan ketika berwudu nggak punya kayu arok, cukup dengan menggosok-gosok dengan jari jemarinya. Sebenarnya disebutkan dalam kitab Fiqh Muyassar dengan beralasan yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang tata cara wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak ada kayu arak, maka beliau menggosok-gosok giginya dengan jari jemarinya. Jadi sebelum memulai berwudu dibersihkan giginya dengan siwak. Kalau nggak ada dengan jari jemari tidak masalah. Kemudian masalah yang keempat, faidah bersiwak, manfaat bersiwak. Tadi disebutkan di awal, manfaat yang nyata adalah matharatun lil fam, kesucian atau kebersihan bagi mulut, dan mardatun lirrabb, sebagai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mendapatkan mulut yang bersih, wangi, di akhirat mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim senantiasa menjaga muwadhabah, disiplin di dalam gosok gigi, tidak meninggalkannya. Kalau kata IDI, Ikatan Dokter Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali. Bangun tidur sama mau tidur, minimal 2 kali. Kalau dalam Islam, sesering mungkin silakan membersihkan mulut dengan siwak, silakan. Karena faedahnya yang begitu besar. Sangat disayangkan ketika seorang muslim tidak menjaga kebersihan mulutnya. Sebulan tidak gosok gigi, gimana rasanya? Nggak kebayang. Dan seterusnya. Harusnya dia menjaga kebersihan mulutnya sebagai wujud pengamalan dia terhadap agama Islam. Walaupun hukumnya sunnah, tapi jangan diremehkan. Bahkan kalau seandainya
Saking sangat ditekankannya bersiwak, Nabi pernah mengatakan, kalau tidak memberatkan terhadap umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak pada setiap hendak mau sholat. Ada faedah yang banyak tentunya, misalnya menguatkan gigi, menguatkan gusi, tidak gampang sariawan. Juga katanya, ini hikmah dari bersiwak, menjaga aroma mulut, kebersihan mulut, memperbagus suara. Dan juga memberikan gairah kepada seorang hamba untuk beribadah, bekerja, atau yang lain. Masalah yang kelima, tentang sunnah-sunnah fitrah. Sunnah-sunnah fitrah. Disebut juga sebagai khisalul fitrah, artinya perangai-perangai yang sudah difitrahkan pada manusia. Yang artinya difitrahkan itu dijadikan tabiat manusia itu suka. Jadi tabiat manusia itu suka untuk melakukan sunnah-sunnah fitrah. Dikatakan fitrah ya suka melakukannya. Kalau tidak menyukainya berarti keluar dari fitrah. Keluar dari fitrahnya. Nah, laki-laki fitrahnya ya suka sama perempuan. Ya, kalau sukanya sama laki-laki juga ini berarti keluar dari fitrahnya. Keluar dari fitrahnya. Maksud dari sunnah-sunnah fitrah yang seperti ini, maksudnya tabiat yang masih salim, masih selamat, ditabiatkan untuk melakukannya. Nah, di masa sekarang masalah fitrah tadi, ya, fitrah suka sama lawan jenis itu mulai banyak terjadi pemudaran. Dan ironisnya itu di pondok-pondok pesantren. Pondok-pondok pesantren itu banyak terjadi kasus suka terhadap sesama jenis. Bahkan ironisnya ya, ada Pak Ustadz jadi apa namanya itu? Digelar apa itu? Apa namanya? Binatang pemangsa namanya apa? Predator santri ya. Predator santri karena santri laki-lakinya di diperlakukan seperti itu. Bahkan ada pondok pesantren yang tidak mengeluarkan santri yang pacaran sama lawan jenis. Kenapa? Ini masih mendingan. Masih sejalan dengan fitrahnya katanya. Masih suka dengan lawan jenis. Di sana lebih parah katanya, suka sama sejenis. Suka sama. Bahkan ada seorang ustadz ya yang nggak apa-apa lah sesekali santriwatinya lihat-lihat santri-santri laki-lakinya ya, supaya fitrahnya tetap terjaga katanya. Supaya tidak suka kepada yang sejenis dan sebagainya ya. Alam. Kan ada yang di pondok-pondok pesantren yang dipisah laki-laki sama perempuannya, mungkin karena nggak pernah lihat lawan jenis, akhirnya sejenis pun dianggap cantik gitu ya. Alam. Jadi kadang seseorang harus sekuat tenaga ya menjaga fitrahnya yang sesuai dengan fitrahnya. Kalau lari ke situ ya kembali ke sini ya, sunnah fitrah, artinya yang tabiat manusia yang masih selamat ditabiatkan untuk menyukainya. Disebut juga khisalul fitrah, perangai-perangai yang sesuai dengan fitrah. Fitrahnya manusia yang Allah ciptakan di atas fitrah tersebut. Dijadikan menyukainya. Supaya keadaannya menjadi keadaan yang terbaik. Penampilannya juga penampilan yang terbaik. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal fitrah, 5 perkara termasuk fitrah, al-istihdad wal khitan wa qassus syarib wa natful ibt wa taqlimul azfar. 5 perangai yang merupakan fitrahnya manusia. Yang pertama istihdad, mencukur bulu kemaluan. Di fitrahnya gak enak ya, gak nyaman kalau
apa namanya, lebat, hutan hutan rimba misalnya. Fitrahnya ya dibersihkan. Tabiatnya seseorang membersihkan dulu kemaluannya. Ini yang masih sesuai fitrah. Kalau yang nggak suka sama fitrah ya, keluar dari fitrahnya malah dipelihara. Mungkin direbonding biar lebih indah dan sebagainya. Enggak. Keluar fitrahnya. Yang sesuai fitrahnya dibersihkan dulu kemaluan. Wal khitan. Khitan juga fitrahnya manusia. Laki-laki dipotong apa namanya, kulit yang tidak dibutuhkan, yang menutup helmnya itu dipotong, menutup pulfah apa ya. Jadi kulitnya itu dihilangkan, namanya disunat, dikhitan. Kalau perempuan juga dikhitan, jadi daging yang ada di atas lubangnya itu dipotong ujungnya, atau biasanya sedikit sekali ya. Biasanya bidan-bidan ya tahu cara mengkhitan perempuan. Biasanya ketika lahir dikhitan langsung biasanya. Kalau laki-laki hukumnya wajib, kalau perempuan hukumnya sunnah. Kalau perempuan hukumnya sunnah. Perempuan dikhitan hukumnya sunnah. Dan fitrah yang ketiga, qassus syarib, mencukur kumis. Kalau tadi mencukur bulu kemaluan disebut istihdad, menggunakan barang yang tajam, maksudnya silet. Jadi kalau kemaluan dikerik, jadi nggak ada model-modelnya, dikerik sampai habis. Kalau kumis dikas itu pakai mikas itu gunting, jadi tidak sampai bersih. Jadi kalau mau bersih ya silahkan pakai kerik, nggak masalah. Kalau pakai gunting saja ya nggak masalah. Afdol ya ada desain sedikit, sekadar gunting ya. Gunting kan biasanya nggak sampai ada sisa-sisanya kayak gini kan. Nah, kalau pakai gunting nggak sampai kulit biasanya. Kalaupun dibersihkan kumisnya dengan silet juga tidak masalah. Tidak masalah. Demikian juga kemaluan, takut pakai silet misalnya, pakai gunting ya tidak masalah. Tapi pakai gunting juga resiko ya. Kepotong juga repot tadi. Pakai jasa. Nggak boleh pakai jasa. Kecuali suami istri boleh. Kalau selain suami istri nggak boleh. Jasa istihdad. Nggak boleh. Kalau kumis boleh ya. Kumis boleh. Wanatful ibet. Kalau ibet adalah bulu ketiak. Ungkapannya pakai nataf. Nah, nataf itu dicabut. Dicabut bulu ketiaknya. Ini juga tidak masalah ya dicabut ya. Kalau mau dikerik juga nggak masalah, pakai silet nggak masalah. Mungkin karena ini apa namanya ekstrim ya, lebat sekali itu ya. Kalau dicabutin, wah, teriak-teriak, banyak sekali bulu ketiaknya, tebal lagi. Ya nggak apa-apa dikerik. Tapi pada asalnya di nataf itu dicabut. Ini nikmat sekali ya sambil nonton nyebut-nyebut. Sambil BAB nyebut-nyebut, enak sekali itu. Baik. Kemudian selanjutnya, dan biasanya efek dicabut sama dicukur sama dikerik beda ya. Nah kalau dikerik itu tambah tebal kulitnya tambah tebal. Kalau ketiak dikerik terus ya nanti lama-lama bulunya tebal-tebal ya. Kan kumis juga kalau sering dikerik biasanya tumbuhnya tebal-tebal. Kulitnya juga menebal biasanya. Ya kalau dicabut biasanya enggak. Tetap kulitnya halus ya. Kulit ketiaknya halus. Cuman ya itu ada yang sedikit sakit, ada yang sakit. Kalau seandainya sakit ya dikerik tidak masalah. Mau pakai jasa ya boleh. Jasa istri. Ini paling romantis itu istri nyebutin ketiak suami. Paling romantis. Sambil ngobrol gitu ya. Sambil dicabutin ketiaknya. Yang nggak konsen itu biasanya pengantin baru. Kalau pengantin lama ya biasa-biasa aja ya. Dicabut ketiaknya sama istri. Nuasilu. Kemudian yang selanjutnya taklimul adzafir. Taklim artinya memotong kuku. Fitrahnya manusia itu tidak memanjangkan kuku. Yang sukanya memanjangkan kuku keluar dari
fitrahnya. Tabiatnya apa? Panjang, buat ngupil itu. Tayyib. Jadi kuku itu dipotong. Masya Allah, ini juga fitrah ya. Mau sekolah Kristen, mau sekolah Buddha, mau sekolah Hindu, mau sekolah Muslim, pasti sekolah TK ada cek potong kuku biasa. Karena memang ini sudah fitrah. Sudah fitrahnya manusia potong kuku. Dan kalau dari fitrah memelihara kuku, apalagi sampai ada apa namanya Nobel-Nobelnya itu, penghargaan, sertifikat kuku terpanjang di dunia. Ini keluar dari fitrah, orang-orang yang keluar dari fitrah. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama istihdad. Istihdad artinya membersihkan bulu kemaluan dengan alat yang tajam. Baik kemaluan depan atau kemaluan belakang. Kemaluan depan atau kemaluan belakang. Yang tumbuh di daerah buang hajat dibersihkan. Menggunakan sesuatu yang tajam, yaitu silet. Silet. Atau menggunakan pedang ya boleh. Atau pisau cukur ya boleh. Tayyib. Jangan lama-lama di sini, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Yang kedua khitan, yang kedua khitan. Khitan atau bahasa kita disunat ya. Padahal hukumnya wajib bukan sunnah. Jadi namanya disunat. Disunnah, tapi hukumnya wajib bagi laki-laki. Ini maksud dengan khitan adalah menghilangkan kulit yang menutupi hasyafah. Kulit yang menutupi hasyafah. Ya helmnya itu disebut hasyafah. Adapun stiknya namanya zakar. Kulit yang di atasnya namanya kulfah. Namanya kulfah. Kalau laki-laki. Supaya terlihat helmnya dan supaya lebih bersih. Biasanya kalau tidak dihilangkan, nanti banyak kotoran-kotoran yang mengendap di situ. Dan ini tidak menyehatkan. Tidak menyehatkan. Ada juga hikmah yang ditemukan oleh pakar kesehatan. Jadi ibarat pohon, kalau habis dipotong itu bagian bekas potongannya itu menguat. Jadi kuat, jadi keras gitu ya. Kalau bahasa tukang itu ada galihnya ya. Galih itu yang kayu yang ada warna kecoklat-coklatannya itu biasanya lebih keras daripada kayu yang lain. Pada bidang kesehatan itu dibandingkan atau laki-laki yang dikhitan itu lebih strong daripada yang tidak dikhitan. Lebih kuat. Ini juga jangan lama-lama ya, kita lanjutkan yang selanjutnya. Bagi laki, bagi perempuan dikhitan juga. Yaitu memotong daging yang berlebih yang berada di atas lubang kemaluannya. Bahasa ilmiahnya apa nih? Klitoris apa ya? Bagian klitorisnya. Misalnya agak memanjang, dipotong sedikit bagian depannya. Klitoris itu ada berapa? Kurang tahu. Yaitu lubang yang di atas kemaluan, itu namanya nggak tahu bahasa ilmiahnya, mungkin klitoris. Kalau dalam bahasa syariatnya daging yang berlebih. Daging yang berlebih berada di atas lubang kemaluan perempuan. Digambarkan seperti jalu ayam. Seperti jalu ayam yang masih kecil gitu ya mungkin. Nah, ada sedikit daging lancip di atas lubang tersebut. Disunahkan untuk dikhitan kalau perempuan. Biasanya cuma diceplik saja gitu ya. Nggak dihabiskan. Di antara hikmahnya, diantaranya karena syahwat perempuan itu kalau dianalogikan 10 angka, laki-laki cuma 1. Perempuan syahwatnya 9. Tapi kalau perempuan apa namanya ya, tabiatnya itu tenang. Kalau laki-laki tabiatnya wah berapi-api. Padahal syahwatnya perempuan lebih besar daripada syahwatnya laki-laki. Baik. Hanya banyak wanita cemberut kalau tidak lady first ya, kalau tidak lady first. Karena syahwatnya tidak terlampiaskan. Laki-laki juga nggak boleh egois, Berusaha biar happy together gitu ya. Biar senang bersama gitu ya. Tidak enakan di laki-laki saja, perempuan tidak. Mereka juga punya hak. Kalau nggak bisa ya
minum suplemen kayak banyak minum jahe, banyak makan pisang, atau apa itu tokolan apa itu? Apa? Cambah katanya. Biar strong ya. Toge, toge. Kita lanjutkan. Jadi kalau bagi laki-laki hukumnya wajib, bagi perempuan hukumnya sunnah. Hikmahnya laki-laki membersihkan kemaluannya dari najis supaya tidak ada yang tersisa yang ada di dalam kulfah tadi. Ya, kulit tadi kalau tidak dihilangkan maka akan mengendap di situ kotoran-kotoran dan biasanya pipisnya juga tidak tuntas. Pipisnya juga tidak tuntas, masih ada yang ada di dalamnya. Ada kalaupun perempuan dikatakan yuqallilu min hulmatiha, mengurangi syahwatnya. Syahwatnya perempuan itu berapi-api. Makanya misalnya Nabi Yusuf, wah bagaimana istri Al-Aziz ini mengajak Nabi Yusuf alaihissalam untuk melampiaskan syahwatnya. Pintu-pintu ditutup. Kemudian hai talak. Kemari. Kemana. Nabi Yusuf, Masya Allah. Ya tertarik juga. Namanya manusia punya syahwat. Walaqad hammat bih wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Wanita itu berkeinginan terhadap Yusuf. Yusuf juga berkeinginan kepada wanita tersebut. Kalau seandainya tidak melihat burhan, petunjuk, maka Nabi Yusuf pun akan jatuh kepada perangkap tadi. Tapi Nabi Yusuf karena melihat burhan tadi, itu adalah kemaksiatan yang besar. Apalagi ini istri majikannya yang membesarkan dia dari kecil sampai besar, masa dibalas dengan selingkuh dengan istrinya? Tentunya kriminal yang sangat besar. Lari Nabi Yusuf. Balapan, rebutan pintu. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburi. Balapan, rebutan pintu. Yusuf di depan, wanita tadi di belakang, narik baju belakangnya Yusuf, robek. Pas buka pintu, fa'alfaya sayyidaha ladal bab. Keduanya mendapati suaminya istri tadi, majikannya Yusuf, di depan pintu. Lagi kejar-kejaran Yusuf sama istrinya. Yusuf belum ngomong apa-apa alaihissalam, maka perempuan tadi berkata, qalat ma jaza man arada bi ahlika su. Apa balasan untuk seseorang yang ingin berbuat buruk terhadap istrimu, terhadap istrinya, padahal yang jahat istrinya. Nabi Yusuf melarikan diri, malah sudah dituduh demikian. Akhirnya ada seorang saksi dari penghuni rumah mengatakan, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Coba kita lihat barang buktinya. Kalau bajunya Yusuf robeknya dari depan, maka wanita tersebut benar tuduhannya. Dan Yusuf berdusta. Karena Yusuf sempat mengelak. Qala hiya rawadatni an nafsi. Yusuf berkata, dia yang merayu saya, bukan saya yang mau berbuat jahat sama dia. Hanya ada seorang saksi yang mengungkapkan pendapatnya. Kalau robeknya di depan, berarti wanita itu benar, Yusufnya yang salah. Wa in kana apabila quddamin duburin, kalau yang robek bagian belakangnya, maka dapat wanita itu yang berdusta. Wa huwa minas shadiqin, dan Yusuf orang yang benar. Ternyata setelah melihat majikannya, robeknya belakang. Berkata pada istrinya, innahu min kaidikun. Ini rencana jahatmu. Yusufu a'rid an hadza. Wah Yusuf, berpalinglah dari kasus ini. Gak usah dipikirkan, gak usah diingat-ingat, lupakan. Nabi bilang sama istrinya, wastaghfirli dzambik. Minta ampunlah atas dosa-dosa. Tapi seiring waktu berlalu, menjaga kehormatan istana. Akhirnya yang dipenjara Yusuf alaihissalam. Karena nggak salah. Politik menjaga nama baik. Karena sempat wanita-wanita kota, faqala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad syaghafa hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Tersebar berita tersebut sampai di kota. Perempuan-perempuan kota mengatakan, istrinya Al-Aziz, istrinya sang raja, merayu budaknya.
Masa majikan kok jatuh hati sama budaknya? Nggak level itu ya. Mereka wanita kota meremehkan, wah dasar perempuan. Masa sama budaknya sendiri dirayu-rayu. Kami memandangnya telah tersesat, telah salah dengan kesalahan yang nyata. Marah tuh wanita Al-Aziz, perempuan istrinya Al-Aziz. Maka akhirnya falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihin. Ketika wanita atau istrinya raja tadi mendengar desas-desus wanita-wanita kota, mengundang wanita-wanita tersebut. Wa'atadat lahunna muttakaan, menyiapkan bagi mereka tempat duduk. Wah, duduk rapi. Kemudian memberikan pada setiap wanita pisau. Kemudian berkata, "Ukhruj ilaihin." Wahai Yusuf, keluarkanlah, nampakkan dirimu pada mereka. Pegang pisau, hanya sambil melongo, "Hasyalillah ma hadza basyarun in hadza illa malakun karim." Wah, luar biasa, Masya Allah itu ya. Ini bukan manusia, ini malaikat yang mulia. Saking gantengnya, nggak sadar, ngiris-ngiris jari jemari. Kita lanjut ya. Belum. Kemudian setelah itu wanita atau istri Al-Aziz berkata, "Fadzalikunal ladzi lumtunnani fi." Itu yang kalian mencela saya tuh. Kalian sendiri, wah, saya nggak sampai potong tangan loh. Wah, kalian sampai potong tangan tanpa sadar. Kita lanjut. Ya, wanita syahwatnya tinggi sekali. Tidak bisa menahan diri. Ketika syahwatnya memuncak. Kita lanjut. Sunnah-sunnah fitrah yang selanjutnya, qasus syarib. Qasus syarib. Berkaitan dengan khitan tadi, disunahkan kalau laki-laki dikhitan pada hari ke-7. Hari ke-7. Jadi selain dicukur rambutnya juga dikhitan. Hari ke-7 masih bayi dikhitan. Ini sunnahnya demikian. Wajibnya ketika mau balik. Jadi kalau masih kecil sunnah. Kalau mau balik wajib. Jangan sampai sudah balik belum dikhitan. Karena sudah wajib sholat nih. Jadi ketika sudah SD misalnya, silakan umur 10 atau 11 dikhitan. Kenapa disunahkan, dianjurkan lebih dini supaya lebih cepat sembuh dan supaya tumbuh dengan sempurna. Kata medis katanya kalau anak sakit-sakitan terus di antara obatnya dikhitan. Menguatkan imunitas tubuhnya. Allah. Ini secara medis ya, tapi kita jangan lebih mengedepankan sains atau medis dulu. Adapun syariat nantilah di syariatnya setuju apa enggak syariatnya kebalik ya. Hanya syariat dulu. Karena kalau sudah syariat itu sifatnya absolut, tidak bisa dikritik-kritik. Jadi kalau sains kan namanya hukum-hukum kadang berubah-ubah, pertimbangan tidak absolut. Iya, baik. Selanjutnya, qasus syarib wa ihfa'uhu. Mencukur kumis dan sungguh-sungguh dalam mencukurnya. Al-mubalagh artinya sungguh-sungguh sampai benar-benar ya habis guntingnya sampai nempel ke kulit motongnya. Jadi pakai gunting, qas kan pakainya gunting. Jadi guntingnya sampai ditempelkan ya ke kulit kumisnya. Supaya diantara hikmahnya mempertampan seorang lelaki dan juga menjaga kebersihan mulutnya. Dan juga disebutkan di sini menyelisihi orang-orang kafir, terutama orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang mereka tahu biasanya kumis dipelihara, jenggot dipotong. Orang Majusi juga demikian. Orang Majusi biasanya kepala digundul, kumis dipelihara, jenggot dipotong atau dihabiskan. Ini orang Majusi demikian. 10 menit lagi. Baik. Banyak hadis yang menghasung kita untuk memotong kumis, mencukur kumis dan memelihara jenggot. Dan membiarkan jenggot tumbuh dengan mulia. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menceritakan
bahwasanya laki-laki itu seperti singa. Kalau singa dicukur, singa jantan dicukur, ya nggak kelihatan gagahnya, nggak kelihatan gagahnya. Ini Aisyah lebih suka sama lelaki yang berjenggot, karena seperti singa, lebih gagah, lebih jantan. Taib, pernah terbayangkan singa jantan dicukur jenggotnya, nggak kelihatan gentlenya ya, nggak kelihatan gentlenya. Tapi ya jangan maksa, nggak ada jenggotnya dikasih penumbuh jenggot. Ya syukuri apa adanya ya. Walaupun Pancasila ya nggak apa-apa. 5 helai ya nggak apa-apa. Baik. Dikatakan dalam buku ini, memelihara jenggot dan memotong kumis untuk memelihara ya, ketampanan seorang lelaki dan kegagahannya. Dan lebih menampakkan ya kejantanannya. Dan sebaliknya, keadaan orang-orang yang sudah keluar dari fitrahnya memandang jenggot itu ya sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak indah dan sebagainya. Padahal itu adalah keindahan dan kejantanan seorang lelaki. Berkaitan dengan memotongnya, bagaimana hukumnya? Ada khilaf ya. Kalau mencukurnya sampai habis memang diharamkan. Atau ada yang mengatakan memelihara jenggot sunnah. Tapi Allah alam yang lebih kuat hukumnya wajib karena konteksnya perintah. Konteksnya perintah. Nabi SAW bersabda, jazus syawarib wa arkhul liha. Cukurlah kumis dan biarkanlah jenggot. Jadi diperintahkan untuk membiarkan jenggot. Wa khaliful yahud dan wa khaliful majus dan selisilah orang-orang majusi. Mungkin sekarang orang pada pakai akal tuh, sekarang orang-orang Yahudi majusi pada memelihara jenggot, berarti orang umat Islam dipotong jenggotnya. Ya nggak demikian juga maksudnya. Dilihat konteksnya, peliharalah jenggot. Arkhul liha. Konteksnya adalah perintah. Adapun sisanya wa khaliful majus, ini tidak menjadi penentunya. Ketika orang majusi pelihara jenggot berarti kita harus menyelisih, enggak juga. Tayyib. Dan juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khaliful musyrikin waffirul liha wa ahfu asyawarib. Selisihilah orang-orang musyrikin, pelihara jenggot dan ringankanlah kumis, artinya cukurlah kumis. Ya, seorang muslim berpegang teguh dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyelisih musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara hikmahnya membedakan diri dari lawan jenis supaya tidak terlihat kayak perempuan. Misalnya pasangan-pasangan yang sejenis itu ada yang dua-duanya berjenggot. Pas yang satu agak ganjen ya, sebenarnya ada fitrahnya sedikit ya. Cuman terkikis gitu loh. Jadi ketika ada pernikahan sesama jenis, yang satu dipakaikan pakaian keperempuanan ini. Jadi sebenarnya fitrahnya masih ada, inginnya itu kayak perempuan gitu, inginnya kayak perempuan. Tapi ya namanya syaitan, menghilangkan manusia dari fitrahnya. Yang keempat, memotong kuku. Memotong kuku, tidak membiarkannya memanjang. Di antara hikmahnya ini memperindah penampilan tangan kita dan juga menghilangkan kotoran-kotoran yang bertumpuk di bawah kuku tersebut, apalagi tangan kiri. Wow. Biasa buat istinja atau untuk apa, dipanjangkan. Wah. Apalagi sampai mengendap di situ kan jorok. Juga tempatnya kuman berkembang biak ya di tangan. Kalau kita lihat di mikroskop ya, tangan kita tempat kuman. Apalagi kalau ada kuku kita memanjang, situ juga akan ada kuman-kumannya. Islam itu agama yang kebersihan, dinut taharah, agama kebersihan. Bahkan at-tahuru syatrul iman, dikatakan kebersihan, kesucian adalah setengah keimanan. Dan banyak umat Islam yang menyelisih fitrah ini. Mereka lebih silau dengan stylenya orang-orang yang menyelisih fitrahnya, dipanjangkan kukunya, terutama jempol sama kelingking itu paling doyan tuh orang-orang memelihara kuku jempol sama kelingking. Padahal itu menyelisihi fitrahnya. Karena yang semua kukunya dipelihara. Saya dulu masih SD, ada sopir angkot, kukunya dipelihara semua.
sampai mungkin 5 sentian rata-rata. Panjang-panjang segini-segini, wah, nyupir. Nyupir. Itu tentunya menyelisih fitrahnya. Ada yang sampai kukunya kayak akar. Kalau lihat di YouTube artinya malah rekor ya, jadi rekor. Karena ini menyelisih fitrahnya seseorang dan juga menyulitkan dirinya sendiri. Mau ngapa-ngapain juga susah kalau kukunya panjang. Sering juga kuku yang panjang melukai orang lain dan sebagainya. Dan tentunya Islam itu mengajak kepada sesuatu yang baik-baik. Jangan sampai seseorang terpedaya oleh syaitan yang menghias-hiasi keburukan menjadi seakan-akan dia baik dan mencoreng sesuatu yang baik seakan-akan dia itu buruk. Sunnah yang atau fitrah yang kelima, yang terakhir ini, natful ibad, mencabut bulu ketiak, mencabut bulu yang tumbuh di ketiak. Atau dibersihkan dengan alat yang tajam juga boleh, atau dicukur juga boleh. Tapi yang maksimalnya dicabut. Maksimalnya dicabut. Karena ini juga termasuk bagian dari kebersihan dan menghilangkan aroma yang tidak sedap. Lagi ketiak kita itu, biasanya keringat di ketiak kita itu biasanya susah nguapnya. Beda kalau keringat di kening kan nguapnya gampang ya. Kalau di ketiak nguapnya susah. Nguapnya susah. Akhirnya jadi sarang kuman dan penyakit. Dibersihkan dengan cara dicabut bulu ketiak. Inilah agama Islam, agama yang hanif, agama yang mengajarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bersih, sesuatu yang indah. Seorang muslim hendaknya berpenampilan dengan penampilan yang terbaiknya. Jauh dari meniru-niru orang-orang kafir, atau orang-orang jahil, atau orang-orang yang keluar dari fitrahnya. Menganggap yang keluar dari fitrah sesuatu yang baik. Ikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga sunnah fitrah tidak terbatas sama 5 saja. Membersihkan gigi juga fitrah. Berkumur-kumur juga fitrah. Menghirup air ke hidung juga fitrah. Kemudian membersihkan jari jemari ketika berwudu di sela-selain juga termasuk fitrah. Istinja, istijmar, dan seterusnya yang berkaitan dengan fitrah banyak. Dalam hadis yang lain disebutkan ada 10 fitrah. Ashrun minal fitrah, 10 perkara termasuk fitrahnya manusia. Qasus syarib, mencukur kumis, i'fa'ul lihyah, memelihara jenggot, wasiwak, bersiwak, membersihkan mulut, wastinsyaq alma, menghirup air ke hidung, waqasul adfar, menggunting kuku-kuku, waqasul barajim, yang membersihkan ujung-ujung atau punggung-punggung jari jemari, natful ibad, mencabut bulu ketiak, halqul anah, mencukur bulu kemaluan, intiqasul ma. Intiqasul ma artinya istinja dan juga bersih-bersih 2 jalan. Berkata Al-Mus'ab ibn Syaibah, salah satu rawi hadis ini, wa nasitul asyirah, aku lupa yang ke-10. Bisa jadi yang ke-10 adalah madmadah, kumur-kumur. Karena disebutkan dalam hadis, di awal disebutkan 10, tapi hanya menyebutkan 9. Yang satu kelupaan. Maka kata rawi hadis di sini, barangkali madmadah, berkumur-kumur. Ini semuanya berkaitan dengan kebersihan. Semuanya berkaitan dengan kebersihan dan keindahan. Di fitrahnya manusia demikian. Allahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup? Sweet. Yaudah, tafadhol. Silakan. Baik. Berkaitan dengan waktunya tidak ada waktu tertentu. Mau hari Jumat silahkan, mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis silahkan. Tapi di antara sunnah hari Jumat bersih-bersih tubuh. Secara umum ya, secara umum. Artinya bersih-bersihnya lebih dari biasanya. Kalau biasanya cuman mandi, sekarang kalau di Jumat mandi, cukur kumis dan sebagainya ya silahkan. Tapi mau di selain hari Jumat tidak masalah. Berkaitan dengan bulu kemaluan, batas maksimalnya 40 hari. Batas maksimalnya 40 hari.
Kalau punjul, ya jangan. Punjul lebih ya. 50 hari, 2 bulan sekali lah. Enggak, 40 hari. Syukur-syukur ya tiap pekan lah, tiap pekan. Kalau sibuk ya kalau udah memanjang gitu. Allah bercelak, memakai celak. Nabi SAW beliau tidak bercelak, tapi matanya seperti bercelak. Matanya seperti bercelak. Allah alam bercelak, ya hukum asalnya bagi laki perempuan boleh. Tapi berkaitan sunnah tidaknya Allah alam. Saya kurang tahu persisnya. Ada yang mengatakan sunnah, tapi saya belum tahu dalilnya mana. Dalilnya mana. Allah alam. Jadi bukan termasuk menyerupai perempuan, lelaki memakai celak. Bukan termasuk menyerupai perempuan. Jadi boleh ya, laki-laki pakai celak. Celak itu yang di sini aja ya, di bagian ini aja. Bagian ini atau atas ya, tapi tidak sampai kelopak-kelopaknya enggak. Jadi celaknya bercelaknya itu cuman ambil apa celaknya, kemudian di kayak ginian, nah kayak gini jadi kadang ada sisa sedikit di sini. Kenapa? Suka celakan. Yang disayangkan mereka yang tahu sunnah kali. Tapi mereka biasanya bukan karena dasar mengikuti hadis atau apa, cuman ben sangar. Matanya dikasih lensa juga, wah, sampai kayak kucing. Yang jauh dari fitrahnya lagi malah mukanya dibuat, wah serem-serem. Hidungnya dipotong, kemudian di lidahnya dikasih tindik lah, lidahnya dibelah dua, sampai bisa kayak ular kanan kiri. Kadal, manusia kadal dan sebagainya. Itu orang-orang yang sudah keluar dari fitrahnya. Biasanya orang-orang yang seperti itu awalnya itu kurang perhatian. Awalnya kurang perhatian. Banyak loh pangkar-pangkar itu yang kaya raya itu. Banyak kaya raya. Mereka nggak butuh uang. Butuh perhatian biasanya. Butuh perhatian. Atau ingin cari sensasi. Misalnya mereka ingin kebebasan. Ingin kebebasan. Allah alam. Oh iya, tadi sudah ngomong. Hmm. Hmm. Baik. Kita dengan memelihara jenggot, hukum asalnya memang ada khilaf gitu. Ada khilaf. Tapi semuanya berkaitan dengan memotongnya. Kalau memelihara wajib ya. Kalau memotong sampai habis itu diharamkan. Adapun memelihara itu dirinci. Maksud memelihara itu bagaimana sih? Nggak memotongnya sama sekali ataukah bagaimana? Allah alam bisawab. Kalau ingin selamat dibiarkan apa adanya. Dibiarkan apa adanya. Kalau seandainya mengganggu misalnya, wah panjang sekali ini. Apalagi yang sini suka masuk ke telinga misalnya. Ada juga itu yang kalau misalnya jenggotnya memang subur sekali itu ya. Kalau nggak dipotong ya sampai bawah itu sampai lutut. Maka yang seperti itu ya silakan dipotong ya. Kalau seandainya keterlaluan tumbuhnya misalnya ya sampai leher sini 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 itu ada semua itu. Ya nggak masalah yang sebelah sini dipotong. Gitu. Yang terlalu panjang. Perbuatan Ibnu Umar katanya, tapi ini bukan perbuatan Nabi ya. Perbuatan Ibnu Umar itu setiap kali jenggotnya sudah panjang digenggam, kemudian yang tersisa dipotong. Yang tersisa dipotong. Yang dipotong bawahnya ya, bukan. Yang dipotong bawah. Ini perbuatannya Abdullah ibn Umar. Biasanya yang berhujjah bolehnya mencukur jenggot itu dengan asarnya Ibnu Umar. Asarnya Ibnu Umar. Ya memang benar sih perbuatan para sahabat juga termasuk sunnah ya. Nah, para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Orang-orang yang setelahku termasuk ya para sahabat. Sunnahnya para sahabat gitu. Allah alam. Ya dibiarkan. Ya, kalau misalnya berlebihan ya tumbuhnya silahkan dirawat.
berlebih. Kalau sampai ke sini-sini juga ada juga ya. Dia masuk jenggot itu, batasan jenggot itu dari tempat tumbuhnya tulang ini, bukan di tulang apa ini namanya? Tulang ini sampai semuanya di wajah. Semuanya yang di wajah. Kalau yang di bawah juga termasuk. Allah alam bisawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Ada lagi? Nah, kita cukup sampai di sini. Pertanyaan dijawab ya, biasa di grup Tazawud. Berarti sekarang yang evaluasi 5, saya nggak bawa HP. Evaluasi 5. Silakan dijawab. Biasanya nanti saya laporan ke bagian SDM, personalia. Kayaknya kemarin belum saya laporin. Belum ya? Hasilnya, nilainya ini. Ya gampang nanti. Nilai copy dan dikirim. Allah alam bisa. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya apa ya? Kecamatan atau apa ya? Dilarang jualan di sini. Saya sama pemerintah sudah dilarang untuk jualan. Kita beli bakso. Baksonya halal nggak? Ya halal saja ya, nggak masalah. Karena yang baksonya ya baksonya punya penjual. Cuma masalahnya dia sama pemerintah. Dia itu nggak izin sama pemerintah di tempat tersebut. Dan dari pasar-pasar kan sebenarnya sudah diatur ya, dilarang jualan di pinggir jalan. Sudah di kios-kios, ada yang jualan di jalan, kita beli. Maka akad kita sah, akad kita sah. Dan juga kalau seandainya kena razia, yang kena juga di pedagangnya ya. Misalnya pembeli nggak, oh, kamu beli di sini ya, kena itu. Pertanyaan kemarin berkaitan dengan beli pasir sama penambang ilegal. Maka dirinci dulu, kalau seandainya yang kita ambil itu barang curian atau yang penambang itu barang curian, maka kita tidak boleh membeli barang curian kalau seandainya kita tahu itu curian. Nah, kalau di kampung saya biasanya, kalau bukan saya, orang-orang lah di kampung, kebanyakan ya, pengen beli batu buat bikin pondasi. Biasanya kan ada penambang batu di sungai itu. Namanya batu di sungai kan milik siapapun ya. Silakan mau ambil silakan. Jadi intinya sebenarnya kita bayar tenaga ya. Walaupun sejatinya ya bayar tenaga dia ngambil batu dari sungai atau dibikin split ya. Split itu apa ya? Batu-batu kecil. Nah, begitu. Maka hukum asalnya kita boleh. Nah, sekarang masalahnya ketika daerah-daerah yang bisa dibilang ya daerah terlarang gitu. Apakah itu miliknya siapa atau siapa? Dilihat dulu statusnya itu barang curian atau tidak. Kalau misalnya ada di sungai, dilarang mengambil batu di sungai. Saya sudah diatur sama pemerintah daerah, dilarang mengambil batu di sungai. Kalau seandainya ada penambang batu di sungai tersebut, ngambil, kemudian pada asalnya kan yang dilarang bukan barangnya tersebut, karena itu akan membahayakan misalnya kalau diambil membahayakan, bisa menimbulkan misalnya longsor atau sebagainya dan sebagainya. Jadi dilihat ke barang tersebut. Kalau barang tersebut adalah statusnya barang curian, maka kita tidak boleh membelinya. Tapi kalau statusnya di masalah perizinannya, itu misalnya daerah terlarang atau bukan, maka ketika itu resikonya kembali kepada penambang tadi. Sementara pembeli nggak mungkin kena tuntutan kan? Kamu kena tuntutan gara-gara beli batu sama Pak ini. Biasanya yang kena adalah ya penambang tadi, penambang batunya tadi. Sebenarnya yang melanggar penambang batu tadi yang melanggar. Allah alam bisawab, kalau berkaitan dengan pasir tadi kepada penambang ilegal, apakah ini masuk dalam sesuatu yang dilarang ataukah tidak? Karena saya kurang tahu persis. Ini statusnya barang curian atau bukan? Statusnya barang curian ataukah bukan? Kalau statusnya barang curian maka tidak boleh kita membelinya. Kalau masalah perizinannya, maka hukumnya seperti penambang batu di sungai tadi.
nambang batu di sungai tadi. Pada asalnya batu yang milik semua orang, air milik semua orang. Tinggal kita bayar tenaga dia. Allah alam bisa. Di ahsannya, lebih selamatnya kita menghindar dari sesuatu yang masih samar. Ini lebih baik, insya Allah lebih berkah. Allahu a'lam bishawab.